Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Yang B itu berita apa? Mbah, diambilnya itu satu. Ke tengah pula itu aduh. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjarhulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Mbah, melompat. Melihat staf Kitsus Kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas, Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Kitsus justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa? Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Oh iya, kepala desa. Kenapa? Ini kayaknya sudah perlawanan. Bangun lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, kepala desa Banjarhulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap staf Kitsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Rekaman CCTV milik Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperlihatkan seorang narapidana kasus asusila berinisial H masih mengenakan baju tahanan sebelum kabur pada hari Sabtu. Pelarian H bermula ketika belasan narapidana ditugaskan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan lapas. Setelah pekerjaan selesai, pelaku H berpura-pura meminta izin untuk buang air kecil sebelum masuk kembali ke dalam lapas. Momen inilah yang digunakan pelaku melarikan diri. Menurut Kepala Kanwil di Jenpas Kalimantan Tengah, Iputu Murdiana, diduga ada kesalahan prosedur dalam pengawalan. Pasalnya, satu orang pegawai lapas mengawasi 11 penghuni lapas yang melakukan kebersihan. Memang ada kesalahan prosedur ya, bahwa pengawalan tersebut memang dari segi rasio memang tidak sebanding ataupun seimbang ya.
dari 1 orang pegawai mengawasi sekitar 11 penghuni yang melakukan kebersihan. Kami bebas tugaskan dulu sementara beberapa pejabat-pejabat yang bertugas di hari itu. Pihak Dijenpas juga telah membentuk tim khusus untuk mencari narapidana yang kabur dan memeriksa petugas lapas yang bertugas saat kejadian. Kakanwil Dijenpas juga menonaktifkan sementara Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas hingga Kepala Lapas Palangkaraya agar fokus pada pemeriksaan. Masyarakat diimbau segera melapor kepada petugas Dijenpas maupun kantor polisi dan TNI setempat jika menemukan narapidana tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Selamat. Belasan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali dini hari tadi berhasil diselamatkan oleh nelayan pesisir selatan Jemberana, Bali. Para korban ditemukan terombang-ambing di tengah laut. Beberapa di antaranya ditemukan nelayan di pantai Pebuahan Desa Banyu Biru dan pantai Candi Kusuma. Proses pencarian korban masih berlangsung. Tim SAR gabungan menyisir perairan selatan Jemberana dan pesisir pantai selatan Jemberana. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang dan 12 ABK tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali sekitar pukul 12:15 WITA. KMP Tunu Pratama Jaya juga mengangkut 22 kendaraan. Pencarian kapal dan korban sempat terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Api berkobar dari dalam jurang di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair yang terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Sopir dan kernet truk dievakuasi oleh warga dari dalam jurang dalam kondisi luka bakar. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk penanganan medis. Sementara itu, 1 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga truk yang melaju dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang ini mengalami remblong sehingga kehilangan kendali dan terjun ke dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. "21 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Kamis sore tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Datangan mereka disambut keluarga yang sudah menunggu sejak dini hari. 21 penumpang yang tiba di Banyuwangi ini bagian dari 30 penumpang yang selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Sementara 7 penumpang lainnya sudah dijemput keluarganya di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 2 lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. Setibanya di Pelabuhan Ketapang, 21 penumpang ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain membawa korban selamat, petugas dari tim gabungan ini juga membawa 6 penumpang yang meninggal dunia dan diserahkan ke pihak keluarga. Satu di antaranya balita usia 3 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.